Apa-apaan ini? Aku pindah dunia? Aku masuk ke dalam buku? Tadi aku bukan sedang di kantor sibuk menulis naskah. Siapa pria ini? Sepertinya tadi aku tidur dengannya. Tangsin, bagaimana kau bisa sampai di ranjangku Huonan Feng? Huonan Feng. Bukankah dia tokoh utama dalam novelku? Aku penulis novel terkenal. Tunggu. Dia memanggilku apa? Tangsin dimanfaatkan oleh kakak tokoh utama Huo Yunyan untuk berebut harta keluarga Astaga. Menurut alur cerita, Tangsin akan segera ditangkap basah oleh tokoh jahat Huo Yunyan, lalu dijual ke rumah bordil oleh Tuan Huo dan memulai kehidupan yang menyedihkan. Apa? Huo Yunyan merencanakan ini untuk merebut harta keluarga. Membuat pelayan ini tidur denganku, apa yang kudengar. Apakah itu pikirannya? Tidak, aku tidak boleh dilihat oleh Tuan dan Nyonya. Aku pasti mati. Nanfeng, buka pintu. Kalau tidak kami masuk. Cepat lihat. Apa yang terjadi? Kau lihat ini. Ini. Sial, Tuan Huo akan menjualku ke rumah bordil untuk membersihkan jalan bagi Huonan Feng. Dan aku akan menjadi korban dalam cerita ini. Aduh. Anak perempuan sialan. Huonan Feng, kau. Kau baru saja menikah dengan keluarga Lin. Tiba-tiba, Kau sudah bercampur dengan pelayan ini, kalau ini, sampai ke telinga keluarga Lin. Bagaimana pernikahanmu? Bisnis keluarga Huo dan Lin. Bagaimana bisa berjalan? kalau Nanfeng sudah merendahkan dirinya, sampai mau tidur dengan pelayan ini lebih baik. Bagaimana kalau kita menjadikannya selir? Tidak boleh. Budak hina ini tidak boleh masuk ke keluarga Huo. Siap-siap. Ya, jual budak hina ini ke rumah bordio. Tidak boleh ditebus selamanya. Ayah, pikirkan kakak saya, ayah. Huo Yunyan, semangat kamu hampir bisa menyelamatkan saya. Ayah benar-benar akan menjualnya ke rumah bordil. Apakah dia punya kemampuan meramal masa depan? Tuan, saya salah. Saya dan putra kedua saling mencintai. Saya tidak meminta status, hanya ingin menjadi pelayan. Ya, pelayan. Pria brengsek tadi masih bersenang-senang dengan saya, sekarang hanya diam melihat saya dikirim ke rumah bordil brengsek. Jika saya dikirim ke rumah bordil, saya akan memberitahu semua orang meskipun tubuhmu besar. Tapi alatmu kecil tidak berguna. Kamu. Tunggu. Ayah, jika dia masuk ke rumah bordil, dia mungkin akan menyebarkan rumor. Lebih baik dia tetap di samping saya, agar tidak mempengaruhi pernikahan keluarga Huo dan Lin. Baiklah. Biarkan dia tinggal sementara sebagai pelayan. Huo Nanfeng, kita lihat saja. Biarkan dia tinggal, saya ingin mendengar apa yang dia ketahui. Tangsin, terima kasih atas pertolonganmu. Tangsin akan melayani putra kedua dengan baik. Tidak perlu, asal kamu tidak bicara sembarangan tentang kejadian hari ini. Putra kedua pasti lapar. Tangsin akan mengambil makanan untukmu. Saya tidak lapar. Putra kedua pasti haus. Saya tidak haus. Ah, kenapa kompor ini kotor sekali? Saya akan membersihkannya. Saya ingin melihat apa trikmu. Minum atau tidak, kalau bukan karena kamu menyelamatkan saya tidak akan repot-repot menyenangkanmu. Sekarang saya harus memikirkan cara untuk bertahan hidup, lalu melihat bagaimana bisa kembali ke Dia zaman pasti modern. sedang berpikir saya. Kenapa tidak bisa mendengar pikirannya lagi? Tidak benar, keluarga Huo akan dikuasai oleh penjahat. Seluruh keluarga dibantai Huonan Feng. Saya tidak bisa diam melihatmu menuju kehancuran semuanya karena bos bodoh itu memaksa saya mengatur akhir yang tragis ini. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Sekarang aku juga anggota keluarga Huo karena aku sudah datang. Aku harus mengubah alur cerita untuk melindungi diriku sendiri. Jaga Huonan Feng. Apa yang dia pikirkan sebelumnya setelah bercinta? Aku bisa mendengar isi hatinya. Apakah ini juga ada batas waktunya? Aku hanya bisa mencoba lagi. Memang benar pemeran utamaku. Ini cowok ganteng berusia 19 tahun. Lihat tubuhnya yang tampan dan tatapannya yang seperti serigala. Tunggu apa dia akan tersyawai, enak juga, jangan rakus.
Kamu harus menahan diri. Barusan kamu bukan berlutut meminta menjadi dayangku. Xiaoye akan mengabulkan keinginanmu. Hormon sialan ini. Rasa seperti mimpi ini selesai. Tangsin, kamu akan terjebak. Ternyata setelah berhubungan intim dengannya, aku bisa mendengar isi hatinya. Sekarang aku harus terlihat sangat malu. Atau sangat menikmati. Atau menggigit dengan keras. Xiaoye masih ada urusan hari ini sampai di sini. Bantu aku berganti baju. Ya. Kamu tidak punya tangan sendiri, harus minta orang lain mengikat-ikat pinggangmu. Aku orang modern, mana tahu cara mengikatnya. Berani menghina Xiaoye di depan mukanya. Melayani Xiaoye selama bertahun-tahun bahkan tidak bisa mengikat-ikat pinggang. Ingin mengikat dengan cepat ya. Tangsin, apa kamu sengaja? Maaf Xiaoye, untung tidak pecah. Giok ini adalah peninggalan ibu Xiaoye untuknya. Juga barang paling berharga Xiaoye. Aku hampir kehilangan nyawa. Bagaimana dia tahu asal-usul giok ini? Siapa kamu sebenarnya? Xiaoye, aku adalah dayangmu. Tangsin ya. Xiaoye, ayah memanggilmu. Kembali beritahu ayah aku segera datang. Ya. Huo Laoye meminta Xiaoye datang. Oh ya, hari ini pemerintah akan mempercayakan bisnis ginseng kepada keluarga Huo. Huo Laoye mendengarkan niat jahat antagonis mengganti ginseng. Hasilnya ketahuan pemerintah Huo Laoye di penjara. Antagonis mengambil alih aset keluarga Huo, mengusir keluarga Huo dari rumah. Tapi bagaimana aku memberitahu Huo Nanfeng? Prediksinya sebelumnya sudah terbukti benar. Apakah ini benar-benar terjadi? Ganti baju, ikut aku. Kenapa tidak mau ya? Mau aku ikut. Aku ikut, untung kau tidak terlalu bodoh. Bawa aku ke sana bisa menyelamatkan keluargamu, kau harus bersyukur. Hari ini aku memanggil kalian ke sini. Ada hal penting yang ingin aku diskusikan dengan kalian. Silakan perintahkan. Menantu pasti akan melakukan yang terbaik. Ini adalah penjahat besar dalam buku asli yang menghancurkan keluarga Huo. Menantu keluarga Huo, Chen Ximing. Benar ayah, dalam urusan bisnis. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Ximing. Wanita jahat yang merasa pintar. Keluarga akan dijual oleh suami yang tidak berguna. Masih membantu menghitung uang. Pesanan kebutuhan militer pemerintah. Harga sudah ditekan sampai maksimal. Terutama satu jenis obat tradisional. Ginseng. Sangat berharga sampai maksimal. Ternyata dia benar, apa mungkin? Dia benar-benar bisa meramal masa depan. Kalau keluarga Huo menerima pesanan ini, bukankah kita akan rugi besar? Selanjutnya Chen Ximing akan mengusulkan mengganti ginseng dengan Dang Xian, memulai rencananya mengambil alih keluarga Huo. Tujuan mengambil alih harta keluarga Huo. Menantu berpikir ginseng tidak umum. Tapi Dang Xian memiliki khasiat yang sama dengan ginseng. Sama-sama menguatkan limpa dan paru-paru, menambah darah dan cairan tubuh. Jika menggunakan Dang Xian sebagai pengganti ginseng, maka pesanan ini bagi keluarga Huo. Bukankah? Ternyata seperti yang dikatakan Tangsin. Benar ayah. Kau lihat Ximing memang pintar. Tentu pintar Chen Ximing mengambil alih harta keluarga Huo. Hal pertama yang dia lakukan adalah menceraikanmu. Menikahi kekasihnya Mei yang wanita bodoh ini. Dijual masih membantu menghitung uang. Dengan IQ seperti ini masih mau jadi penjahat, benar-benar bodoh mencari ibu. Bodoh sekali. Nanfeng, bagaimana pendapatmu? Tapi para pejabat itu setiap hari berurusan dengan ginseng. Melihat saja sudah tahu asli atau palsu. Ketika pemerintah menyelidiki keluarga kita, bisa berkumpul dengan rapi, turun dan berkumpul dengan nenek buyut. Wah, ternyata si Xiao ini punya otak. Membuat kakak kaget, ini baru calon suamiku. Nanfeng, bisnis keluarga Gu ini. Kamu tidak terlibat sama sekali, kamu tidak mengerti. Dalam berbisnis jangan terlalu kaku. Cukup, Nanfeng benar. Keluarga Huo dalam berbisnis selalu mengutamakan kepercayaan. Kedepannya ide buruk seperti ini jangan diusulkan lagi. Apakah kalian berdua mengerti? Menantu akan patuh pada ajaran ayah mertua. Huo Nanfeng belum selesai. Kamu lihat saja nanti. Seluruh cerita ada di kepalaku, mengendalikanmu itu mudah. Ada apa dengan Xiao? Bagaimana? Apakah hari ini aku sangat tampan?
Kamu lihat tidak ayah memandangku dengan cara yang berbeda. Itu pasti pandangan penuh pujian. Sejak aku ingat ayah tidak pernah memandangku seperti itu. Benar kalau bukan karena Xiao hari ini menghentikan tepat waktu Chen Ximing tidak tahu bagaimana merusak keluarga Huo. Xiao kita benar-benar tegas. Keputusan yang bijaksana. Itu harus berterima kasih padamu. Pria ini tidak akan ingin lagi. Mau. Kamu adalah dewa yang diberikan kepada keluarga Huo sebagai pelindung. Terima kasih Tangxin. Apa dia melihat sesuatu? Apa dia terlalu senang terlalu awal? Menurut cerita aslinya besok sang Herone asli akan muncul. Huo Nanfeng terpesona oleh si Green Tea itu. Patuh sekarang malah memelukku berpura-pura penuh kasih. HMPH. Hari ini aku tidak nyaman. Baiklah. Aku lelah. Tolong ganti bajuku. Baik. Besok kalau kamu sampai terpesona oleh si rubah itu, jiwamu terbawa. Kedepannya jangan pernah berpikir untuk menyentuh kakak lagi. Panas sekali. Pengin ada yang mengipasi aku. Tunggu sebentar tatapannya itu. Jangan-jangan dia ingin aku bangun untuk mengipasinya. Tangxin. Aku kepanasan kipas aku dong. Memang apa yang ditakutkan pasti terjadi. Kak, aku benar-benar ingin marah. Baiklah. Kamu tidur nyenyak sementara aku disuruh kerja seperti budak. Darah akan menarik banyak nyamuk. Lihat saja bagaimana kamu bisa tidur nyenyak, besok kamu pasti tidak bisa bangun. Dengan wajah bengkak kamu akan menemui kekasihmu. Aku Tangxin. Menyakiti diri sendiri untuk menyakiti musuh. Tadi malam nyamuknya banyak sekali, aku merasa seperti sarang lebah. Iya, nyamuknya banyak sekali, susah diusir. Nyamuk apa sih begitu ganas? Gigitan mereka membuat wajahku berdarah. Masih ketawa, wajahku sudah rusak masih berani ketawa. Sudah tahu, sekarang tidak ketawa. Nanti Lin Xinyao muncul, Huo Nanfeng akan jatuh cinta padanya. Sejak itu mereka selalu bersama sebagai nyonya rumah keluarga Huo. Mereka terus menyiksaku mana ada kesempatan. Ketawa senang sekali. Jatuh cinta pada pandangan pertama Lin Xinyao. Aku ingin melihat apakah ramalanmu akan menjadi kenyataan. Ini pasti Lin Xinyao. Cantik juga. Sayangnya dia punya niat jahat. Menggoda Huo Nanfeng hingga menghabiskan harta. Bekerja sama dengan pasangan Huo Yunyang membuat keluarga Huo dibantai. Hati-hati jangan tumpah. Apakah ceritanya tidak berubah? Pergi kau jelek. Aku jelek? Aku adalah pria tercantik di selatan kota. Ternyata ceritanya masih mengikuti aslinya. Huo Nanfeng menyelamatkan gadis cantik sepenuhnya memikat hati Lin Xinyao. Kamu pasti Lin Xinyao. Aku adalah Huo Nanfeng, anak kedua keluarga Huo. Wajahku ini digigit nyamuk tadi malam. Maaf membuat Lin Xinyao kaget. Oh Tuan Huo. Saya tadi tidak melihat. Apakah saya tadi menyakitimu?
Saya akan menggosoknya untukmu. Aduh. Gadis licik ini langsung mengklaim haknya. Sepertinya dia menganggapku sebagai musuh. Ini adalah pelayanku Tangsin, cepat hormat pada Nona Lin. Oh. Hamba menghormat Nona Lin. Sudah lama mendengar Nona Lin sangat cantik. Hari ini bertemu ternyata seperti bunga teratai putih, persis sama. Adik bercanda. Adik cantik jelita tak kalah juga. Aduh, bulu kuduku merinding. Aku tak tahan lagi di sini, lebih baik pergi. Tuan muda kedua akhirnya bertemu dengan Nona Lin. Bagaimana kalian ngobrol saja, aku duluan ya. Nona jangan pergi dulu sebentar lagi. Tuan Hui akan mengejak kembali perhiasan. Adik tidak mau bantu pilih-pilih. Benar juga, lebih seru kalau ramai. Baiklah, kakak ingin menghindar pun tak bisa. Oke, mau main ya? Kakak akan menemani kamu main. Ayo lihat. Selamat datang tamu terhormat. Katanya toko perhiasanmu ada koleksi baru. Aku sengaja datang untuk melihat-lihat. Bantu Nona Lin memilih perhiasan terbaik. Perhiasan emas dan perak semuanya dikeluarkan. Baik tuan muda kedua. Segera saya siapkan untuk kalian. Silakan naik untuk melihat-lihat. Tamu VIP 1 orang di lantai 2. Tuan muda kedua, ini semua adalah koleksi terbaik kami. Kalau bukan Anda yang datang hari ini, saya tidak berani mengeluarkannya. Silakan Nona Lin melihat-lihat. Aku ingin tahu. Kamu mau main apa? Ya ampun, perhiasannya cantik sekali. Mana ada cewek yang tidak terpesona. Tapi aku tidak boleh kalah. Tangsin, jangan lupa tujuanmu datang ke sini. Adik, tolong pasangkan ini untukku. Baik. Aduh, maaf Nona Lin. Saya yang ceroboh. Sepertinya Anda tidak bisa memakainya. Perhiasan ini terlalu mewah, kakak tidak bisa memakainya. Kamu juga jangan bermimpi. Kamu sengaja ya? Aduh, kita kan satu keluarga. Dasar pelayan licik perhiasan emas ini. Kamu tidak akan merusaknya kan? Kalau begitu tolong coba yang ini untukku. Mainkan akal dengan aku, kamu masih hijau. Lihat, aku beri kamu paket hadiah balasan. Baik. Kenapa tidak cantik ya? Nona Lin, jepit rambut ini memang cantik dipakai, tapi entah kenapa membuat wajahmu terlihat miring. Lihat wajah Nona Lin, apa tidak miring? Ternyata dia ingin. Memang miring. Dan cukup parah. Lalu bagaimana? Tidak apa, leluhur saya 3 generasi ahli mengobati wajah miring. Biarkan saya obati tangan ajaib, langsung terlihat hasilnya. Kalau begitu tolong adik obati saya. Berani memukul saya? Nona Lin, saya sedang mengobati Anda, penyakit wajah miring Anda. Kamu bohong. Feng Ershao, lihat pelayanmu ini. Jangan bergerak. Sudah jauh lebih baik.
Tapi masih kurang sedikit. Saya lihat sepertinya benar. Sepertinya masih kurang sedikit. Ayo. Kamu, Sudah jauh lebih baik. benarkah saya lihat? Ya Nona Lin, wajahmu sekarang sudah lebih lurus. Kamu, Tidak perlu berterima kasih, aduh. Meskipun tangan saya sakit, tapi kita semua saudara. Untukmu tangan saya patah pun tidak apa. Tangsin, kamu berani mempermainkan saya. Saya Lin Xin Yao bukan orang yang mau kalah. Lihat nanti bagaimana saya menghadapimu. Jepit rambut emas ini cocok sekali dengan Nona Lin. Benar paling cocok jepit rambut itu. Gelang batu hetian dan kalung berhias permata ini, semua dikirim ke kediaman keluarga Lin. Baik Shao, cepat-cepat. Nona Lin, silakan. Pria brengsek itu memihak Lin Xin Yao. Pria memang suka berganti-ganti. Tidak ada yang baik. Kenapa? Jadi cemburu ya? Udah beberapa kali kamu tampar dia. Masih belum puas juga. Puas sih puas. Tapi kamu kasih dia banyak barang bagus bikin aku kesal. Aku juga kesel tapi sekarang belum bisa berantem sama dia. Mengerti kan? Kamu ngapain sih masih siang-siang? Untuk apa yang akan aku lakukan nanti? Minta bonus dulu. Siming ya. Kamu udah ambil dia. Harus bertanggung jawab. Tunang, kamu gimana? Berani-beraninya kejar Huonan Feng. Nanti kamu jadi nyonya besar keluarga Huo. Kita kerja sama dari dalam dan luar. Keluarga Huo pasti jadi milik kita berdua. Oke, aku dengerin kamu. Huonan Feng, kamu pikir aku butuh barang-barangmu kalau bukan karena ayah dan Siming yang maksa aku nikah sama keluarga Lin biar keluarga Huo bantu keluarga Lin. Ambil pesanan militer aku, Lin Xin Yao. Tidak akan biarkan kamu menghina aku. Sudah siap semua. Hari ini terima kasih banyak ya Sechon Tiang Master. Xin Yao akan ingat selalu. Kita berdua gak usah sungkan. Ia tunggu sampai kita berdua nikah. Milikku jadi milikmu. Gak ada yang bisa ambil. Benarkan adik Tang? Sechon Tiang Master, aku pulang dulu ya hari ini. Kita ketemu lagi lain kali. Kok aku nulis beginian ya? Tunggu aku pulang. Paling cuma bikin kamu hidup satu episode. Tangsin ini ngomong apa sih aku gak ngerti. Tapi kayaknya dia marah buruan bikin dia senang. Adik Lin, kamu udah pergi, kita belum pergi juga. Gak usah buru-buru. Kamu ngapain lagi? Jangan-jangan kamu mau siang-siang begini kalau ketahuan reputasiku hancur. Kamu mikir apa sih Bos Wang? Ambilin perhiasan yang paling bagus dan mahal. Terutama hairpin emas, keluarin semua buat aku. Oke. Wah. Ini semua untukku. Ambil saja yang kamu suka. Cantik sekali. Aku beli. Ini sangat cantik. Aku mau. Wow. Ini bagus. Jangan terlihat tidak berharga, ambil semuanya juga boleh. Benarkah ini juga cantik? Wanitaku Huonan Feng harusnya jadi objek iri semua orang. Wow, ini cantik. Aku suka setiap perhiasan yang kamu pakai. Benarkah bungkus semuanya? Wow. Bagus sekali bungkus semuanya. Cepat bungkus-bungkus semuanya. Terima kasih Shao.
Benar-benar pria pilihanku sangat tampan. Saat ini bisnis keluarga Huo seharusnya dikendalikan oleh kakaknya. Huo Yunyan, kenapa dia bisa mengendalikan toko perhiasan ini? Aku bukan seperti yang kamu bayangkan. Hanya cantik tapi tidak berguna. Huo Nanfeng sukarela memberikan kepada Tangxin beberapa set perhiasan kapan saja. Tidak perlu dikembalikan. Apa yang dia lakukan? Hitam di atas putih, lihat baik-baik. Hadiah sukarela tidak perlu dikembalikan. Kamu tidak boleh ingkar janji. Kamu kenapa? Jangan-jangan memberi saya barang. Ingin saya membayar dengan tubuh. Tidak bolehkah? Apakah itu akan membuatku terlihat murah? Ini masih murah, tahukah kamu perhiasan yang kamu pakai? Ini menghabiskan 3.000 tael perak tuan muda. 1 tael setara dengan 1.000 sampai 3.000 rupiah sekarang. Jadi 3.000 tael adalah 6 juta sampai 1.200.000. Banyak sekali, benar-benar bos yang perkasa. Sangat menyenangkan. Lapor Ershao, keluarga Tangxin ada masalah. Berhenti. Kenapa tidak disukai lagi? Huo Nanfeng, kamu tidak datang bersamamu. Ini urusanku sendiri, tidak perlu ditemani oleh Huo Ershao. Urusanmu sendiri baik sekali. Kalau begitu ayahmu ini masih mau diselamatkan tidak? Putri, Di novel asli saya, ayah Tangxin adalah seorang penjudi dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jujur saja saya tidak benar-benar ingin menyelamatkannya, tapi jika orang tua ini benar-benar jatuh ke tangan mereka, dengan pengetahuannya tentang saya, identitas palsu saya sebagai Tangxin, pasti akan dicurigai jika Huo Yunyan tahu. Saya bukan NPC Tangxin yang bisa dia mainkan. Dia pasti akan langsung membunuh saya saat ini. Menjaga nyawa saya adalah yang terpenting sebagai seorang putri. Bagaimana mungkin tidak menyelamatkannya? Katakan saja syarat apa? Saya suka sikapmu seperti ini, kamu tahu apa yang saya inginkan. Bukan hanya merusak pernikahan Nona Lin dan Huo Nanfeng. Bukankah saya sudah melakukannya hari ini? Kamu pikir adik saya membelikanmu beberapa hadiah, itu berarti dia menyukaimu? Mimpi. Kecuali kamu benar-benar menggagalkan pernikahan keluarga Huo dan Lin. Sampai benar-benar hancur. Kalau tidak, tugas ini belum selesai. ya gadis kecil, jangan takut. Asal kamu patuh dan menyelesaikan tugas, kami tidak akan menjadikan ayahmu umpan ikan. Putri, cepat selamatkan ayah. Baik, saya setuju dengan kalian. Saya sudah punya ide. Ide apa? Besok Lin Xinyao akan berkunjung ke rumah. Saya akan mengatur agar dia melihat kejadian yang tidak pantas. Nanfeng. Saya akan mengorbankan segalanya, Tangxin. Menjebak Huo Nanfeng? Apa susahnya? Matahari terbit dari barat. Biasanya kamu yang menghindar, sekarang malah mendekat. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Aduh. Kamu ingin menggoda saya? Ya, tolong bantu saya. Setelah tugas selesai, saya akan bebas. Wah, akting saya sendiri bikin mual. Kalau bukan karena Huo Yunyan memaksa saya merusak pernikahan Huo Nanfeng dan keluarga Lin, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu sepertinya ini akan menarik.
Nanfeng berbuat mesum di siang bolong. Tidak pantas sama sekali. Maaf Nona Lin. Ini semua kesalahan Tangsin. Tangsin tidak bisa menahan diri. Jangan salahkan Tuan Muda. Hanya seorang pelayan kecil. Berani berbuat tidak senonoh saat Nona Lin berkunjung. Menggoda Tuan Muda. Sungguh terkutuk. Kakak, apakah dia berani melakukan ini? Mungkin ada orang hebat di belakangnya. Kakak tebak siapa orang di belakangnya. Siapa yang bisa membimbingnya? Dia hanya seorang pelayan yang tidak berarti. Ingin menjadi nyonya muda sampai gila. Orang bijak dulu berkata, prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukan prajurit yang baik. Pelayan yang tidak ingin menjadi nyonya muda bukan pelayan yang baik. Menurutku keinginannya itu justru wajar. Huo Nanfeng, kamu benar-benar sombong. Siapa yang ingin menjadi nyonya mudamu? Aku hanya mengincar tubuhmu saja. Setelah semuanya selesai, aku akan segera mencari cara untuk kembali ke zamanku dan melupakan semua yang ada di sini. Aku ingin terbang lebih tinggi. Terbang mau terbang kemana? Seumur hidupmu jangan harap bisa lepas dari genggamanku. Nona Lin, kakak benar-benar merasa tidak adil untukmu. Dijejaki oleh seorang pelayan. Wanita bodoh masih merasa tidak adil untuk orang lain. Lebih baik perhatikan dirimu sendiri dulu. Wanita di depanmu ini sudah tidur dengan suamimu yang brengsek. Dia hanya seorang pelayan yang tidak berarti. Tuan muda suka bermain, biarkan saja dia bermain. Nona Lin, kamu tidak marah. Kak Nanfeng, bagaimana mungkin aku marah pada seorang pelayan setelah kamu selesai bermain? Berikan dia sedikit uang, lalu usir dia dari rumah. Tangsin, kamu tidak keberatan kan? Kamu jelas-jelas memberi perintah. Apakah aku punya ruang untuk membantah? Orang bijak tidak akan melawan saat dalam kesulitan. Aku akan setuju dulu. Aku tidak keberatan. Nona Lin, aku salut. Kalau aku mungkin akan langsung membatalkan pertunangan. Huo Yunyan, kamu pikir kamu pintar, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu ada dalam rencana kami bersama Siming. Di ibu kota hanya keluarga Huo dan Lin yang bisa menerima pesanan perlengkapan militer. Setelah aku menikah ke keluarga Huo dan memegang kendali, aku akan memikul pesanan itu untuk keluarga Lin, sehingga aku dan Siming bisa membuat keluarga Lin aman. Kakak, apa maksudmu dengan membatalkan pertunangan? Saya Lin Xinyao jatuh cinta pada pandangan pertama dengan kakak Nanfeng. Bagaimana mungkin saya membatalkan pertunangan? Kalau sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, mari kita segera menikah. Apa kamu serius mau segera menikah? Bukan anak kedua kamu ini, tapi anak bodoh. Tidak mau berkorban tidak akan dapat hasil. Permainan yang bagus dimulai. Baiklah, 3 hari lagi kita menikah. Sepakat. Saya akan pulang dulu biar ayah menyiapkan mas kawin. Baik, saya antar Nona Lin pulang. Sungguh keterlaluan. Sudah sampai depan rumah. Tidak bisa ditahan lagi. Aduh. Anak perempuan berani beraninya memukul saya, lihat saya. Nona Lin, keretanya sudah siap. Datang. Tidak bisa memisahkan pernikahan Huo Nanfeng. Wanita bodoh Huo Yunyan pasti tidak akan melepaskan saya. Kamu anak perempuan. Berani-beraninya menghindar. Non besar itu Lin Xinyao. Mau menikah dengan paksa saya bisa apa? Tidak bisa sukses, malah merusak. Kamu berani melawan. Non besar. Sekarang saya adalah orangnya Tuan kedua. Kalau wajah saya sampai rusak, Tuan kedua pasti marah. Bukan cari masalah ini. Kamu pikir adik saya sudah memiliki tubuhmu? Kamu langsung jadi bangsawan, saya beritahu kamu. Tidak mungkin kalau hari ini saya mengirimmu ke rumah bordil. Kamu pikir adik saya masih mau kamu? Aduh, Ada orang? Ya, non besar saya salah ya. Saya salah, kamu lepaskan saya. Uang hasil jualan kalian pakai beli minum. ya.
Non besar saya benar-benar salah. Saya akan bantu pisahkan mereka ya. Lepaskan saya. Sudah terlambat. Wanita bodoh ini benar-benar mau menjual saya ke rumah bordil. Apakah Tangsin benar-benar tidak bisa menghindari nasib dijual ke rumah bordil? Ayo bangun. Tolong lepaskan saya. Wah, saya benar-benar salah. Nonak besar. Adikku yang baik. Tunggu sampai kamu melihatnya dijual ke rumah bordil olehku. Saya tidak percaya kamu masih bisa tenang seperti ini. Gadis cantik. Jangan mendekat, aku adalah wanita Huo Ershao dari ibu kota. Wanita siapa yang kamu bohongi? Lau sudah bilang kamu hanya seorang pelayan di keluarga Huo. Yang diusir ayo malam ini layani tuanku dengan baik. Kamu pikir baik-baik jika Huo Ershao datang, bisa terjadi pembunuhan. Kamu meremehkanku. Aku adalah Qin Xiong, orang kaya tersembunyi di ibu kota. Keluarga Huo tidak kuhiraukan. Bagaimana aku bisa melupakan orang ini? Ayah, lihat catatan keuangan keluarga kita belakangan ini. Ini. Kakak di mana Tangsin? Adik kamu tidak lihat aku sedang memeriksa buku dengan ayah. Nanfeng untuk mencapai hal besar. Pertama harus belajar tenang. Tangsin hanyalah seorang pelayan. 3 hari lagi adalah hari pernikahanmu dengan keluarga Lin. Tidak lebih baik jika dia tidak ada. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Di mana orangnya? Kamu bawa Tangsin kemana? Nanfeng, lepaskan kakakmu, lepaskan. Nanfeng, aku sarankan kamu jangan mencari. Karena meskipun kamu menemukannya, tubuhnya sudah kotor. Kamu. Pelayan di sini cepat kejar Shaoya. Agar dia tidak melakukan hal bodoh. Huo Nanfeng, aku lihat kamu belum menunjukkan jati dirimu. Pergi. Apa yang terjadi? Hari ini jika ada satu helai rambutnya yang hilang, aku Huo Nanfeng akan membakar rumah bordilmu. Shao, maafkan saya hanya lakukan perintah kakakmu. Di mana? Di sana. Apa yang terjadi? Nanfeng, kamu datang tepat waktu. Masalah pasokan militer kita sudah selesai. Bagaimana menyelesaikannya? Bos Qin. Lalu kita sepakati begitu ya, kau terima pesanan militer. Aku tidak akan membongkar urusan mabuk-mabukanmu di rumah bordil begini saja. Istrimu yang galak tidak akan pernah tahu. Menurutmu ini masuk akal kan? Masuk akal. Dalam naskah yang kubuat, karakter Qin Xiong ini menggunakan berbagai cara curang untuk menghasilkan uang. Tapi dia tak pernah berani mengungkapkan apa yang dilakukannya. Aku sangat tahu semuanya. Untuk mengendalikan Qin Xiong itu mudah saja. Ternyata inilah si kaya misterius dari ibu kota. Bos Qin, soal urusan ini. Jangan coba-coba main gila denganku, aku bilang padamu. Baik pemerintah yang menyelidiki ataupun istrimu yang tahu. Cukup membuatmu sibuk sendiri. Nona Tang, tenanglah, aku pasti tidak akan menarik kata-kataku. Bukan dia cuma rugi ratusan ribu liang perak? Aku Qin Xiong punya banyak uang. Nah. Nanfeng. Dengan Bos Qin menggantikan posisimu, kau bebas sekarang. Yang penting apakah dia menyentuh tubuhmu? Jangan pikirkan itu, yang perlu kau tahu. Aku sudah membantu menyelesaikan urusan pesanan militer. Wajah Huo Nanfeng ini, astaga. Jangan-jangan dia serius padaku. Kalau Huo Yun yang tahu, pasti dia akan menghajar aku lagi. Nyawa kecilku ini. Ini semua salahmu. Bilang ada barang bagus. Tidak disangka aku babak belur begini. Semua salah Huo Yunyan. Katanya mau kasih barang bagus. Malah dihajar sampai seperti ini oleh si bungsu Huo. Aduh, sakitnya bukan main. Semua orang gila. Huo Yunyan. Aku Qin Xiong pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak bisa, Huo Yunyan pasti akan menghajar aku lagi. Untuk satu Huo Nanfeng, nyawa kecilku ini tidak layak jadi taruhan. Aku harus cepat-cepat berkemas dan kabur. Kurang ingat harta karunku. Ini semua hasil jerih payah dengan risiko nyawa. Ini semua milikku. Harus kubawa ini semua. Ya ampun, harta-harta ini. Berapa banyak nilainya kalau dibawa ke zaman modern?
Dengan ini meskipun aku keluar dari keluarga Huo, cukup untukku bertahan hidup. Huonan Feng, hati-hati. Kenapa mau kabur ya? Siapa bilang aku mau kabur, bajuku kotor. Aku mau ke tempat cuci baju. Kasih ke aku. Aku mau ke tempat cuci baju. Tidak ada uang, aku pakai ini sebagai bayaran. Masuk akal kan? Gelang yang cantik dan mahal ini. Aku bawa selalu masuk akal kan? Ada yang perlu dijelaskan lagi. Aku. Kenapa harus pergi? Pesanan kebutuhan militer sudah selesai. Aku juga tidak perlu menikah dengan Lin Xinyao. Kenapa kamu masih mau pergi? Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Kakakmu itu tidak akan berhenti sampai kita mati. Tidak akan berhenti begitu saja apa? Kamu benar-benar ingin kita mati bersama. Kamu tidak benar-benar berpikir. Aku Huonan Feng hanya menunggu mati. Apa maksudnya? Kamu terlalu meremehkanku. Semua yang dilakukan kakakmu aku tahu semuanya. Belalang menangkap jangkrik, burung pipit menunggu di belakang. Kamu tahu semuanya. Huonan Feng ini ternyata berbeda dengan setting di bukuku. Masuk ke dalam permainan. Jangan kibas-kibas lagi. Tunggu sampai Huonan Feng dan Lin Xinyao menikah. Kita pasti akan kelaparan. Nyonya belum menikahkan. Kita buat dia tidak bisa menikahkan bisa. Ayah sudah menyetujui pernikahan ini. 3 hari lagi akan menikah seluruh keluarga Huo. Sudah sibuk mempersiapkannya. Boleh buat pesta. Tapi lihat dulu pestanya seperti apa. Apa maksudmu? Nyonya pikir. Huo Lau dah meninggal muda. Kalau Huonan Feng juga meninggal muda, maka seluruh harta keluarga Huo, bukan semuanya milik kita. Ya, membunuh satu juga membunuh. Lagi pula dia anak haram ayah. Ya suamiku. Pokoknya nggak tega lihat istri marah. Aku rela buat istri. Naik gunung turun jurang. Nggak peduli apapun. Dasar kamu manis mulut. Nanti kalau udah dapat harta keluarga Lin dan Huo, hari-hari indah kamu yang jahat ini bakal berakhir. Tapi aku ngambil harta sebanyak ini. Semuanya kan buat kamu. Buat aku. Siapa yang nggak tahu kamu ini, wanita jahat yang licik. Lihat nanti di belakang. Gimana aku ngerjain kamu. Kamu tahu nggak yang paling aku benci itu rencanamu nggak ada aku. Tapi semua ini kan buat kebaikanmu. Aku nggak tahu bisa nggak aku nyelamatin kamu. Aku juga nggak tahu bisa nggak. Tenang aja, pasti bisa. Nggak cuma kalau kamu nikah sama Nona Lin, kamu baru bisa kokohin posisi sebagai pewaris keluarga Huo. Baru bisa lawan pasangan Huo Yunyan. Bodoh, kamu nggak beneran mikir. Aku ini orang yang nggak bisa apa-apa, cuma bisa makan minum bersenang-senang. Anak orang kaya yang manja. Lihat kita sekarang kan udah bersama. Tapi Tuan Huo udah ngaturin. 3 hari lagi tanggal pernikahanmu, seluruh keluarga Huo sibuk ngurusin pernikahanmu. Kita beneran bisa bersama nggak ya? Aku beneran harus tinggal di sini. Tinggal aja, aku punya cara. Kenapa aku makin peduli sama dia, Huonan Feng? Jangan-jangan aku beneran jatuh cinta sama kamu.
Lapor Tuan Muda kedua Tuan Lin minta ketemu. Kebetulan aku mau ketemu mereka, bahas soal pembatalan pernikahan. Kamu beneran mau batalin pernikahan? Diam di rumah yang baik, tunggu aku pulang. Yes. Huo Nanfeng tulus banget sama aku. Kalau dia batalin pernikahan, kalau aku nikah sama dia, jadi nyonya besar keluarga Huo juga nggak masalah. Lebih baik daripada aku di zaman modern jadi penulis. Nggak deh. Huo Yunyan nggak bisa halangin pernikahan keluarga Huo dan Lin. Dia pasti bakal cari cara lain. Non Lin baru aja pergi. Kenapa Tuan Lin malah manggil dia balik? Salah Huo Nanfeng dalam bahaya. Berhenti maju. Apa yang terjadi di luar? Kalian mau apa? Ini masih belum jelas. Mereka bayar berapa untuk nyawaku? 1000 tael. Aku putra kedua cuma bernilai 1000 tael. 1000 tael emas. Itu baru pas, tapi kalau aku jadi kalian, aku tidak akan terima pekerjaan ini. Kenapa? Huo Nanfeng. Ini jalan menuju ke kediaman Lin, kamu di mana sih? Sial, Huo Nanfeng dalam masalah. Huo Nanfeng. Maaf. Aku akhirnya tidak bisa melindungimu. Maaf. Aku tidak berguna. Aku benar-benar menyukaimu. Bisakah kamu jangan mati? Huo Nanfeng, kamu tidak mati. Kamu tidak mati, sungguh bagus. Tidak mati. Aku masih bisa lanjut. Makan enak dan minum enak di kediaman Huo. Kamu tidak mati. Aku masih bisa lanjut sebagai nyonya besar Huo. Sekarang aku akan memberitahumu kenapa. Aku takut kamu punya nyawa untuk cari uang tapi tidak punya nyawa untuk menikmatinya. Orang-orang ini semua kamu yang bunuh. Kamu curiga atau tidak percaya? Kamu lemah tak berdaya, bagaimana mungkin seorang diri menghadapi begitu banyak orang jahat? Sejak kecil aku sering dihina. Bagaimana tidak belajar beberapa keterampilan untuk melindungi diri? Apakah karena aku mengirim surat sehingga karakter dalam buku juga jadi berbeda dari aslinya? Tidak disangka dia begitu hebat. Ayo kita pulang. Pulang dan berhadapan langsung dengan kakakmu. Kamu juga tahu ini perbuatan Huo Yunyan kan? Tapi menurutku kakakmu ini tidak begitu bodoh. Dia pasti punya rencana cadangan kalau kita menebaknya. Kenapa? Dalam buku aslinya Huo Nanfeng pulang dan mengadu ke ayahnya. Tapi karena tidak punya bukti, dia dimarahi ayahnya dan kehilangan kepercayaan keluarga Huo. Kita harus mencari cara lain untuk melewati ini. Ada ide. Ye Mei Niang. Kita tidak punya bukti jika dia menyangkal. Kita juga tidak punya cara lebih baik. Biarkan suami istri itu saling bunuh. Kita tinggal menunggu hasilnya. Nyonya.
Tidak baik. Katakan, Orang-orang yang kita kirim semuanya mati. bagaimana mungkin kita mengirim beberapa ahli bela diri? Tidak bisa mengalahkan sampah yang lemah. Aduh, saya sudah pergi ke TKP. Semuanya mati. Oh iya. Hanya Huo Nanfeng yang hilang. Apa tidak mungkin? Ini, Nyonya, apakah mungkin? Dia Huo Nanfeng, selalu berpura-pura lemah. Saya juga merasa. selama ini dia pasti sengaja menipu saya. Ingin membuat saya lengah. Sepertinya kita harus mempercepat langkah. Kenapa semua diam? Nanfeng, dengar kamu baru saja diserang. Sudah ketemu siapa dalangnya? Baru saja saya diserang, kenapa kalian semua tahu? Kupingnya tajam ya. Kamu adik saya, wajar saja saya khawatir. Ya Nanfeng, kamu sendirian di luar. Harus lebih hati-hati. Tidak masalah, saya sudah menemukan dalang sebenarnya. Kakak ipar kalian. Kenapa tegang sekali? Saya khawatir dengan Nanfeng. Saya khawatir dengan keselamatannya. Nanfeng, katakan sebenarnya apa yang terjadi. Kalau sudah ketemu orang ini pasti akan saya masukkan ke penjara. Hanya beberapa perampok hutan. Ingin merampas harta benda saja. Apa berpura-pura lemah? Masih sampah juga. Kenapa saya merasa ada yang tidak beres jika benar begitu saya lega? Nanfeng, saya dengar. Kamu sudah mengirim surat pembatalan nikah ke keluarga Lin. Ini benar. Ya. Pesanan logistik militer sudah saya selesaikan, keluarga Lin. Juga tidak akan keberatan, saya juga tidak perlu menikahi seseorang yang tidak saya sukai. Baiklah. Gadis dari keluarga Lin ini niatnya jahat sejujurnya. Saya juga tidak terlalu menyukainya, tapi posisi istri utama Anda harus dipilih dengan hati-hati. Ini berkaitan dengan nyonya keluarga Huo kita. Apakah Tuan Besar ini sedang menunjuk saya? Bukankah tadi sudah mengaku, masih perlu dikatakan lagi? Orang tua ini nyonya keluarga Huo hanya satu, yaitu saya, Huo Yunyan. Tunggu saja, siapa nyonya keluarga Huo? Pada akhirnya saya Chen Shiming yang memutuskan. Di perjalanan pulang saya sempat memeriksa toko-toko keluarga Huo, kita menemukan beberapa keanehan. Benarkah, ceritakan? Yang lainnya baik-baik saja, tapi hanya toko yang dikelola kakak ipar. Dikendalikan oleh seorang wanita bernama Ye Meiniang. Kakak ipar, apakah ini benar? Chen Shiming, apakah yang dikatakan adik benar? Menantu meskipun ada niat, tidak berani melakukannya. Nanfeng, ini berkaitan dengan reputasi kakak iparmu, kamu harus memeriksa dengan jelas. Masih perlu diperiksa, saya adalah penulis buku ini. Karakter menantu Chen Shiming memang tidak suka dengan dominasi Huo Yunyan. Diam-diam menempatkan kekasih Ye Mei yang mengelola toko-toko ini. Diam-diam melakukan transfer aset. Saya awalnya tidak percaya, tapi setelah memeriksa, benar seperti yang dikatakan Tangsin ini. Benar-benar bisa meramal. Lapor ayah Ye Meiniang sudah dibawa ke rumah. Menunggu ayah sendiri yang akan menginterogasi. Baik, bawa dia masuk. Shiming, bukankah kamu bilang semuanya sudah siap? Biar saya jadi nyonya keluarga Huo, kenapa mereka belum mati? Chen Shiming, dasar bajingan. Kamu berani mengkhianati saya. Nyonya, Shiming, kamu sakit tidak? Meiniang akan meniupnya untukmu. menjauh wanita ini. Kapan saya menyuruhmu datang? Shiming, Kak, bukankah kau yang menyuruhku datang? Kau suruh pelayan keluarga Huo datang memberitahuku bahwa semuanya sudah selesai dan memintaku menjadi nyonya besar keluarga Huo. Kapan aku menyuruhmu datang? Dan pelayan apa?
Nona Tang tolong jelaskan pada semua orang. Pak D, kalau bukan karena beberapa orang itu gagal, takutnya kita semua di sini tidak akan selamat kan? Aduh, apa aku terlalu cepat mengirim kabar? Maaf ya. Chen Ximing, apa kau masih ingin membunuhku? Bukan. Kau masih ingin membunuhku? Nyonya bukan. Suamimu meskipun membunuh, tak akan berani membunuh Nyonya. Pak D lain kali jika melakukan hal seperti ini, lebih hati-hati sedikit. Benar, Pak D, hampir saja berhasil. Sayang sekali. Suamimu bukan orang seperti itu. Chaim kau. Chen Ximing keluar dari rumah keluarga Huo sekarang juga. Keluar kau. Nyonya tolong selamatkan aku, bantu aku. Pergi kau. Bawa dia pergi. Nyonya bawa dia turun. Tunggu dan lihat, apakah kalian pikir bisa membuatku Chen Ximing pergi dengan tangan kosong? Tidak mungkin. Seseorang bawakan aku cambuk. Aku akan menghajar sendiri wanita jalang ini. Nona besar, Anda sendiri yang memukul? Wanita seperti itu melumuri tangan kakak dengan kotoran. Bagaimana kalau biar aku seorang pelayan yang melakukannya? Kalau begitu bawa dia padaku. Seret ke halaman belakang, pukul sampai kulitnya robek. Baik, Nona besar. Nona besar, aku salah. Nona besar. Ampuni aku. Mati kau berani-beraninya menggoda pria. Apa kau salah? Aku salah. Aku akan membunuhmu. Nona besar, ampuni Panggilan nyawaku. untuk menggoda pria, panggilan untuk berselingkuh. Apa kau salah? Aku salah. Apa kau salah? Teriak keras. Ngomong. Aku salah. Terima kasih sudah berbalik jadi saksi kotor. Ini bayaranmu. Aku yang salah duluan, seharusnya tidak terlibat dengan pria yang sudah beristri. Uang ini tidak bisa aku terima. Aduh, sekarang kamu sudah menyinggung Chen Ximing. Pasti tidak bisa tinggal di Kyoto lagi. Mungkin kamu harus pindah ke tempat lain. Ya, yang bukan milikmu. Pada akhirnya tidak bisa dipaksakan. Terima kasih Nona Tang dan Xiao, aku pamit. Memisahkan Huo Yunyan dan Chen Ximing, tekanan yang dihadapi Huo Nanfeng jadi lebih ringan. Dia pasti sedang memikirkan sesuatu lagi, sial. Aku tidak bisa mendengar pikirannya lagi. Aduh. Sekarang krisis sudah berakhir, maukah kita bersenang-senang? Ayo pergi. Tangsin, kamu punya sihir apa ya, bahkan sejenak. Aku tidak tega berpisah denganmu. Huo Nanfeng, kamu benar-benar tidak mengerti wanita ya. Kenapa? Menghadapi wanita beri uang atau beri status, kamu sepanjang hari hanya mengumbar perasaan. Kamu mau uang atau status? Tentu saja uang, status, dan orangnya lebih baik ketiganya. Sekali tidur bersama aku kasih kamu 100 tael perak, setuju? Setuju. Apa kamu pikir aku Tangsin ini apa? Wanita penghibur, siapa yang mau dengan 100 tael perakmu? Lalu kamu mau apa? Ibu rumah tangga keluarga Huo. Sinyao yang bodoh, maafkan Sinyao. Katakan sudah berapa bulan? Lebih dari 2 bulan. Siapa lelaki hidung belangnya? Suruh dia cepat kirim mas kawin. Sebelum perut ini mulai membesar. Ayah? Aku benar-benar tidak bisa bilang. Aku Paman Lin. Jangan marah. Chen Ximing, jangan-jangan. Anak ini milikmu, tidak. Tidak mungkin Paman Lin. Nona Lin tidak bilang. Pasti ada alasannya, kita harus cari cara untuk menyelesaikan ini. Hamil tanpa nikah dan tidak mau mengaku. Siapa nama ayah anaknya ini, bagaimana menyelesaikannya? Paman Lin, saya punya cara untuk menyelesaikan. Non Lin, silakan bangun dulu.
Saya bisa jamin Non Lin akan menikah dengan megah. Dan hidup berkecukupan seumur hidup. Apa cara baikmu dengan keluarga Huo? Dan melanjutkan hubungan baik dengan keluarga Huo. Keluarga Huo di ibu kota itu terpandang. Bagaimana mungkin mau menikahi seorang wanita yang sudah punya anak? Kita hanya perlu membuat keluarga Huo mengakui anak dalam kandungan Non Lin. Bukan begitu. Silakan pikirkan selama Non Lin bersikeras pernah bermalam dengan Huo Ershao. Keluarga Huo meski punya 1000 tangan, sulit menutupi desas-desus ini. Nanti keluarga Huo akan terpaksa menikahi Non Lin karena tekanan. Tapi, Huo Nanfeng juga bukan orang bodoh, maukah dia mengaku? 3 orang bisa membuat harimau. Selama kita bertiga bersikeras itu miliknya. Nanti dia tidak mau mengaku. Harus mengaku juga. Benar, setelah saya menjadi nyonya keluarga Huo. Seluruh keluarga Huo akan ada di tangan saya nanti. Setelah anak lahir. Lagi pula siapa ayahnya sudah tidak penting. Benar kan? Non Lin memang cerdas luar biasa. Kenapa kamu berpihak pada kami? Paman Lin, setelah kalian berhasil saya hanya minta sebagian harta keluarga Huo saja. Baik, sepakat kalian pikir mengusir Ye Mei Niang bisa menjatuhkan saya. Mana tahu di tangan saya masih ada Lin Xin Yao. Ini. Iya benar. Nanfeng, ada urusan penting untuk dilaporkan. Tidakkah kau lihat saya sedang memeriksa pembukuan, tapi urusan saya jauh lebih penting dari bisnis. Nanfeng, apa yang begitu mendesak? Saya ingin menikahi Tang Xin. Apa kau ingin menikahi Tang Xin? Adik, kamu harus pikir baik-baik. Tang Xin hanyalah seorang pelayan rendahan. Kalau kamu menikahinya itu akan membuat keluarga Huo di seluruh ibu kota tidak bisa mengangkat kepala. Huo Yunyan, kamu takut aku akan menceritakan semua kejahatanmu kepada Huo Nanfeng HMPH. Kakak aku ingin menikahi orang yang aku cintai. Kalau kamu tidak bisa mengangkat kepala, cukup tunduk saja. Apa hubungannya denganku? Kamu? Ayah, lihat dia semakin tidak bisa diatur. Kalau begitu. Kalian berdua saling mencintai sebagai ayah. Aku tidak bisa banyak berkata. Biarkan saja mereka. Terima kasih, Ayah. Ayah dan anak perempuan keluarga Lin meminta bertemu. Apa yang mereka inginkan? Menurut karakter dalam cerita keluarga Lin ini, pasti tidak akan menerima penghinaan karena pembatalan pernikahan. Ternyata mereka datang untuk membuat masalah. Lin, apa maksudnya ini? Hahaha, ini adalah mas kawin yang aku siapkan untuk putriku. Paman Lin, surat pembatalan pernikahan sudah dikirim. Orang Lin juga bisa membaca, bukan? Melakukan ini apakah tidak terlalu menghina diri sendiri? Nanfeng. Jangan kasar. Benar-benar meremehkan ketebalan muka keluarga Lin ini. Tampaknya menjadi nyonya besar keluarga Huo ini masih perlu perjuangan. Nanfeng. Kamu dan si Nyaoku sudah seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Bagaimana bisa? Hanya dengan selembar surat pembatalan merusak perjanjian pernikahan. Aku tidak pernah memiliki hubungan fisik dengan Nona Lin. Dari mana datangnya nasi yang sudah menjadi bubur? Tidak ada hubungan fisik, lalu bagaimana si Nyaoku bisa hamil 2 bulan? Apa hamil 2 bulan? Nanfeng, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu apakah aku melakukannya atau tidak. Ayah, percayalah padaku. Kalau keluarga Lin benar-benar menikah dengan adikku, urusan aku memegang kekuasaan di keluarga Huo. Tidak akan ada harapan lagi, tidak, aku harus membongkar mereka. Nona Lin, kamu bilang kamu dan adikku memiliki hubungan fisik, lalu kalian berdua kapan bertemu dan dalam situasi apa? Melakukan hal yang tidak senonoh. 2 bulan yang lalu, aku dan sang tuan muda kedua berteduh dari hujan di depan penginapan. Ershao sangat perhatian padaku. Kami berdua juga memiliki ikatan pertunangan. Lalu tanpa sadar kami
Kalau begitu mari kita panggil tabib untuk memeriksanya. Jika benar Nona Lin sedang hamil maka keluarga Huo tidak akan tinggal diam. Benar jika. Benar-benar anak Huo keluarga Huo tidak akan berdiam diri. Nanti meski harus mengikatnya, aku akan membawanya ke kamar pengantin. Melapor pada Tuan Nyonya Besar. Nona Lin memang sedang hamil sekitar 1-2 bulan. Ini, Saya pamit. Kalau begitu keluarga Huo segera mempersiapkan menyambut putri keluarga Lin. mungkin kita perlu memeriksa lagi meski dia hamil. Belum tentu itu anak Nan Feng. Siapa yang akan mempermainkan kehormatannya sendiri? Keluarga Huo harus segera mempersiapkan pernikahan. HM sepertinya. Hari ini aku akan menjadi ayah. Benarkan Nona Lin? Xiao kertas. Pada akhirnya tidak bisa menyembunyikan api. Kita harus menerima kenyataan. Lin Xinyo juga tahu bahwa kertas tidak bisa menyembunyikan api. Mengapa dia masih berbohong? Tuan Huo. Aku dan ayah akan pulang dulu untuk mempersiapkan. HM. Tunggu Nona Lin. Kamu pelayan hina, apa hakmu bicara? Dia bukan pelayan hina seperti yang kau sebut. Dia adalah calon istri sahku Huo Nanfeng. Itu tergantung pada anak di perutku. Apakah dia setuju? Apa anak di perutmu aku tidak tahu tapi. Pasti bukan anakku Huo Nanfeng. Nona Lin, kamu bilang hari itu bersama Xiao Huo berteduh di penginapan, boleh tanya? Penginapan mana? Yulai In di ujung timur kota. Pagi atau sore? Sore hari, Menginap semalam atau hanya singgah? menginap semalam, pagi harinya pergi. Ketika pergi pagi itu apakah masih hujan? Pagi masih hujan. Huo Xiao menggunakan kereta kuda. Mengantarku pulang ke kediaman keluarga Lin. Iya, Nona. Apakah ada perubahan untuk jawaban-jawaban ini? Tidak ada kenapa. Menurut catatan buku ini 2 bulan yang lalu, ibu kota tidak ada setetes hujan pun. Bolehkah saya bertanya Nona Lin dari mana datangnya penginapan untuk berteduh? Ini. Kalau begitu mungkin saya salah ingat. Oh, tapi 3 bulan yang lalu memang ada hujan selama 2 hari berturut-turut. Mirip dengan yang dikatakan Nona Lin. Berarti itu 3 bulan yang lalu. Tapi kamu hanya hamil 2 bulan. 3 bulan yang lalu dengan siapa kamu berhubungan? Saya tidak salah tebak, 3 bulan yang lalu kamu berhubungan dengan orang yang rendah martabatnya. Tapi ayahmu tidak setuju. Kamu terpaksa mengandalkan keluarga Huo untuk menjaga nama baikmu. Benarkan yang saya katakan? Dia bukan orang rendah, dia hanya statusnya rendah. Dan dia tampan, dia pandai berbicara dia. Oh, Wah, Tuan Lin, saya sungguh memiliki seorang putri seperti ini. Merasa malu. Kamu memalukan. Kamu masih belum cukup malu, cepat pergi dari sini. Wah, Tuan Lin, barang-barangmu. Pergi, tidak usah. Nanti saya antar ke kediamanmu. Huo Nanfeng, istri kamu hebat ya. Penulis novel populer orang kecil seperti ini gampang ditaklukkan. hebat tapi. Apa itu penulis populer apa itu? Dia sepertinya sering menyebutkannya. Wah, Tangxin, sepertinya. Sebelumnya saya meremehkanmu. Mulai sekarang kamu dan Nanfeng hidup bersama. Kamu harus banyak membantunya. Tuan terlalu memuji. Mulai hari ini, seluruh keluarga Huo Memeseng Lem Putian Haisen mempersiapkan pernikahan Nanfeng dan Tangxin. Mempersiapkan pernikahan. Ah ye. Saya resmi. Huo Nanfeng Tangxin. Jangan terlalu senang dulu. Selama aku Huo Yunyan masih di keluarga Huo, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan harta keluarga Huo. Siapa? Aku, Nyonya. Rasanya enak ya sendirian tanpa bantuan. Chen Ximing. Kamu masih berani kembali. Aduh, Nyonya.
Kamu tidak tahu aku hampir saja menyuruh orang untuk mencabik-cabikmu, memotong-motong tubuhmu. Sudahlah Nyonya. Aku mengerti kamu. Nyonya tidak bodoh. Kalau Nyonya benar-benar kejam waktu itu pasti sudah membunuhku. Katakan sebenarnya kamu datang untuk apa? Aku kali ini benar-benar salah lihat. Keluarganya Lin ternyata memang sampah. Sudah kuduga. Keluarganya Lin itu benar-benar bodoh. Mana mungkin mereka punya ide untuk menipu keluarga Huo. Ternyata kamu yang di belakangnya. Huo Nanfeng akan menikah dengan si pelacur itu. Ayahmu akan menyerahkan seluruh harta keluarga Huo ke tangannya saat itu. Kamu akan jadi korban Nyonya. Kamu pikir aku tidak tahu? Baiklah kamu tahu. Nyonya kamu tidak merasa kalau Tangsin sekarang berbeda dengan yang dulu. Benar karakternya berubah drastis. Bahkan sepertinya jadi lebih pintar. Huo Nanfeng susah dibunuh karena Tangsin ini. Kalau Huo Nanfeng susah dibunuh, maka kita bunuh si pelacur ini. Pasti mudah. Masalah Ye Meinyang dan Lin Xinyao sebelumnya. Aku bisa memaafkan tapi kali ini. Kalau kamu berani mengkhianatiku lagi aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Nyonya aku pasti akan setia padamu, tidak ada niat lain. Turunkan aku. Besok kamu akan jadi istri yang sah. Apa yang tidak berani kulakukan? Tuan muda tuan memanggilmu ke ruang baca. Jangan main-main kalau Tuan benar-benar ada urusan denganmu. Baik, aku segera ke sana. Tunggu aku kembali. Baik. Silakan Nyonya. Ternyata kalian. Aku sudah berniat membiarkan kalian tapi kalian selalu bergoyang di tepi kematian. Apa maksudmu kematian? Sepertinya kau yang akan mati. Katakan siapa sebenarnya kau? Aku hanya pelayan Tangsin. Baiklah tidak mau bicara ya. Maka kau tidak akan punya kesempatan lagi. Tidakkah kau takut Huo Nanfeng akan mencarimu? Adik bodohku itu. Tanpa kau sebagai penasihat apa gunanya dia? Bagaimana jika kau meremehkan adikmu? Hahaha. Ah Tangsin, tunggu saja besok. Huo Nanfengmu tidak akan bisa menjemput pengantin dan tidak akan bisa menikah. Pada saat itu, seluruh kekayaan keluarga Huo akan menjadi milik istriku, Huo Yunyan. Pria ini bisa mengkhianatimu sekali. Tidakkah kau takut dia akan melakukannya lagi? Bagaimana kau bicara seperti itu? Jangan kakak salah, jangan pukul aku. Kalian berdua benar-benar pasangan surgawi. Pasangan apa pasangan? Malas bicara lagi, cepat bunuh dia. Tangsin, aku kembali. Tangsin, jangan sembunyi. Tidak baik, Tangsin dalam bahaya. Tangsin. Bangun, di mana Tangsin? Hehe. Tangsin. Ada yang terluka. Kau lupa aku sabuk hitam tingkat 5. Ternyata kau bisa bela diri. Ampun Dewi.
Aku tidak akan berani lagi. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Ampun pendekar wanita. Kau tahu tidak betapa aku khawatir padamu. Aku paling suka melihatmu peduli padaku. Keren sekali, ayo pergi. Sudah subuh pulang untuk menikah. Mereka bagaimana? Setelah kita menikah, aku akan kembali untuk menyelesaikan semuanya. Ya. Kakak aku sudah menunggu seharian, kenapa baru datang? Apakah kamu masih istriku yang aku kenal, Tangsin? Sekarang aku sudah punya izin kerja. Mengapa aku harus berpura-pura sopan? Adik kedua. Apakah kamu datang untuk membebaskan kami adik kedua? Kakak ayah kita mengalami masalah. Apa yang terjadi dengan ayah, cepat katakan. Ayah kita sudah meninggal. Apa mungkin? Ayah dibunuh. Siapa yang melakukan ini, ayah? Putrimu pasti akan membalas dendam untukmu, ayah. Nanfeng sudah berjanji. Setelah kamu menikah akan memberikan semua harta keluarga Huo padamu. Mengapa kamu masih terburu-buru? Kakak kamu malah mencurigaiku. Apa aku harus mencurigai diriku sendiri? Bukan tidak mungkin. Kamu, Huo Nanfeng, aku dan kakakmu selalu dikurung di ruangan gelap, bagaimana bisa keluar? Benar suamiku, mereka selalu dikurung. Di ruangan gelap, kemarin mana ada waktu untuk melakukan kejahatan. Lalu siapa? Apakah mungkin keluarga Lin? Tangsin, kemarin malam kamu pergi kemana? Kemarin malam adalah malam pengantinku dengan suamiku. Mau pergi kemana lagi? Kalau tidak salah ingat, ini adalah tusuk konde emas. Milikmu kan? Ini memang tusuk konde emas yang diberikan suamiku padaku. Tapi kenapa bisa ada di sini? Apakah mungkin kamu kemarin malam membunuh ayah dan meninggalkannya? Tidak mungkin, Tangsinku. Pasti tidak akan melakukan hal kejam seperti ini. Lalu bagaimana kamu menjelaskan tusuk konde ini? Tangsin sendirian bukan lawan ayah. Pasti kamu yang membantu. Dan bersamanya menyakiti ayah. Benar Nyonya, pasti Huo Nanfeng. Karena dia ingin menguasai semua harta keluarga Huo. Jadi dia membunuh ayah. Tidak ingin memberikan bagian pada kakak kandungmu. Ini motif pembunuhannya kan? Tentu saja, kalau tidak. Ayah tidak punya musuh di ibu kota. Selain perebutan harta, siapa yang akan membunuhnya? Kalau begitu kematian kakak kita juga karena ini. Mungkin kematian Yun Heng. Itu juga perbuatanmu, Huo Nanfeng. Jika dipikir-pikir, benar pembunuhnya memang aku. Lihatlah Nyonya. Dia sudah mengaku sendiri, ayo panggil orang. Siap. Bawa pembunuh ini ke kantor pemerintahan. Siap. Bukti dan saksi sudah lengkap, kalian berdua. Tunggu saja hukuman mati. Cepat bawa pergi. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh anak dan menantuku? Ayah. Ayah, maafkan aku. Maaf, aku bukan aku yang membunuhmu. Semuanya perbuatan Huo Nanfeng, kalau mau cari-cari dia saja. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu perbuatan Huo Nanfeng dan dia. Tidak ada hubungannya dengan aku, kalian berbohong. Aku melihat sendiri wajah pembunuhku. Bukan mereka.
Tidak mungkin hari itu aku jelas-jelas memakai penutup wajah. Bagaimana mungkin kami berdua? Nyonya. Nanfeng, kamu tidak takut hantu? Siapa bilang ayah itu hantu? Ah, ayah. Ternyata ayah tidak mati. Aku tidak mati. Apa kamu kecewa? Lalu siapa yang kami bunuh tadi malam? Jangan-jangan mereka sudah tahu kita akan datang. Ada apa denganmu? Ayah dalam bahaya. Tidak mungkin kakak dan kakak ipar masih dikurung di ruangan gelap. Meskipun mereka mau berbuat jahat, tidak ada kesempatan. Jika kamu karena tergoda kesenangan sesaat membiarkan ayah mati sia-sia, apakah kamu tidak akan menyesal? Baik, kita berkemas dan segera pergi. Anak baik. Tidak, aku tidak percaya. Yun Yan akan tega membunuh ayahnya sendiri. Tang Xin, meskipun kamu biasanya bisa meramal beberapa hal dengan tepat, tapi hal ini tidak mungkin. Kamu ingin tahu penyebab kematian kakak yang sebenarnya? Yun Heng. Yun Heng bukan meninggal karena sakit? Ayah, asalkan ayah mau bekerja sama dengan kami untuk bermain sandiwara. Sebab sebenarnya kematian kakak pasti akan terungkap. Anak perempuan yang tidak tahu terima kasih ini. Sekarang kau percayakan orang jahat. Tidak pernah sadar karena kebaikan orang baik. Mereka hanya akan semakin menjadi-jadi. Karena mereka sudah bertindak, kita harus melawan. Tidak menyangka. Melahirkan anak yang tidak tahu terima kasih seperti ini. Benar-benar binatang. Semuanya salah saya tahu salah. Maafkan anakmu, sekali ini anakmu benar-benar tahu salah. Tolonglah. Sudah terlambat. Datanglah. Ya, Bawa kedua orang anjing ini ke kantor pemerintah. ya. Jangan mendekat. Huo Nanfeng. Bawa pergi. Ya, Jangan. silakan Nona besar. Tolong selamatkan saya, maafkan anakmu. Huo Nanfeng. Oh ya. Huo Nanfeng, aku tidak akan berakhir denganmu. Mulailah. Laporkan kepada Nyonya Besar Toko Perak. Minggu ini melaksanakan diskon 60% untuk kegiatan bergabung Nyonya Besar. Pelanggan melonjak terlalu sibuk. Kami benar-benar tidak tahan. Kalau begitu buka beberapa cabang lagi untuk membagi pelanggan. Ya, Nyonya Besar, saya akan segera melakukannya. Selanjutnya, Yang saya pilih sebagai nyonya besar tidak burukan. Tentu saja bukan karena saya. Mata yang tajam melihat mutiara. Dulu kalau ayah tidak setuju mati-matian. Dari mana datangnya kemakmuran keluarga Huo kita sekarang ini? Baiklah, baiklah, kau yang paling berjasa ya. Tentu saja. Wah, bagus sekali. Tapi, saya katakan dulu ya. Kedepannya kalau kau berani tidak baik pada dewa kekayaan kecil saya ini. Tidak baik kalau saya ketahui. Saya pasti akan menghukummu, anak nakal. Baiklah, baiklah, semua mendengarkanmu. Hahaha. Tang Xin. Hei, kamu mau ngapain? Tang Xin sakit, aku harus cepat cari dokter buat dia.
Hahaha, lihat kamu konyol banget. Aku bakal jadi kakek. Hah, Hahaha. hei aku bakal jadi ayah. Iya, hahaha. Keluarga Huo punya keturunan. Nah kamu dengar ayah ngomong gak? Dia baru sebulan lebih masih embrio. Aku nggak peduli dia embrio apa anakku. Pasti bisa dengar ayahnya ngomong. Tubuhku yang nyelonong ini nggak tahu bisa bertahan. Di dunia ini berapa lama takut kebahagiaan ini suatu hari bakal hilang. Sekarang dia pasti lagi mikir sesuatu. Kenapa aku nggak bisa dengar lagi oh iya? Pasti kurang ciuman lagi. Kenapa hatiku tiba-tiba sakit banget? Sudah dicium kok masih nggak dengar. Jangan-jangan. Aku kehilangan kemampuan mendengar pikiran. Aduh, aduh. Ini kan anakku lahir kamu perlu buru-buru banget. Kamu kan anakku, ini cucuku. Aku nggak boleh buru-buru. Lahir, hahaha. Nanfeng cepat biar ayah gendong anaknya. Biarkan ayah gendong sebentar. Aku belum puas gendong. Kamu masih banyak waktu buat gendong sini. Biarkan ayah gendong. Ini mana ya aku sapi kuda modern? Kok nyelonong ke zaman dulu malah jadi cucu orang? Ya ampun, gimana ini? Siapa-siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomong. Keluarga ini kayaknya cukup mapan ya. Seumur hidupku kayaknya nggak bakal kekurangan. Tidak, suaranya kayaknya dari anak itu. Iya, aku ini ayah. Yang kamu dengar itu isi hatiku. Nanfeng cepat biar aku lihat anaknya juga. Nanfeng bukan Nanfeng kan? Aku Huo Zichin ternyata nyelonong. Dan sampai ke novel yang aku tulis lanjutannya penulis bestseller. Tangsin jadi anaknya ini. Asyik nih. Aku bisa mendengar suara hati anakku. Anakku ternyata juga berasal dari masa depan. Turunlah. Baik. Sayang, ada apa denganmu? Aku tidak tahu kenapa akhir-akhir ini. Aku merasa sangat lelah. Aku akan segera mengirim orang untuk memanggil tabib. Aku punya firasat buruk. Sayang, apa yang kau katakan? Suamiku. Aku ada sesuatu yang harus kuakui padamu. Katakanlah. Aku bukan orang dari zaman ini tapi berasal dari 1000 tahun kemudian. Aku menulis sebuah novel, kalian semua adalah orang-orang dalam novelku, jadi aku selalu punya kemampuan meramal. Aku tahu semua ini, aku tahu. Tapi akhir-akhir ini aku merasa sangat tidak enak. Mungkin karena aku membalikan akhir cerita, jadi aku terkena imbasnya. Jika suatu hari aku menghilang, jangan sedih, rawatlah anak kita. Hidup dengan baik. Aku akan merindukan kalian. Tangsin, kau di mana? Tangsin. Tangsin masih lembur ya? Oh ya, naskahnya sudah selesai, aku sudah minta penulis baru. Mengirimkannya ke emailmu, cepat lihat.
Wajar saja ceritaku berantakan, ternyata penulis baru yang melanjutkannya. Siapa dia, di mana dia, aku ingin bertemu. Kau tidak bisa bertemu. Huo Zixin ini setelah menulis orangnya. Aku tidak tahu kemana perginya. Huo Zixin. Ya kenapa? Dia kenapa bisa berpindah menjadi anakku? Sungguh ajaib ya. Aku seharusnya tidak membiarkan kalian menulis cerita tentang perpindahan waktu setiap hari. Aku diangkat menjadi tetap. Kenapa kalian semua seperti kerasukan? Sudah pulanglah lebih awal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa ini seperti mimpi, tapi sangat nyata? Huonan Feng. Apa yang sebenarnya terjadi? Apapun yang terjadi, buku ini pasti ada hubungannya dengan Huonan Feng. Huonan Feng, kita pasti akan bertemu lagi. Tangxin.